Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Ainur Hayati dari kelas 1C yang berasal dari kelompok 5. Di sini, saya berkesempatan menjadi moderator kelompok 4 yang akan membahas mengenai pendidikan sebagai ilmu dan seni. Sebelum menuju ke pembahasan materi, saya di sini ditemani oleh rekan-rekan dari kelompok 4. Halo, saya Bayu Fahri Rahmani dengan NIM 2408118. Perkenalkan, nama saya Firda Miftahul Janah dengan NIM 2408493. Saya Sania Nurhoiroh dengan NIM 2405292. Materi yang akan kita bahas yaitu definisi ilmu, karakteristik ilmu, definisi pendidikan sebagai ilmu, karakteristik pendidikan sebagai ilmu, apa itu seni, sinkronisasi pendidikan sebagai seni, manfaat pendidikan seni, perbedaan seni dan ilmu. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan diperoleh melalui metode ilmiah, yaitu observasi, eksperimen, analisis, penalaran logis, dan rasional. Ilmu bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena alam, sosial, atau budaya dengan cara yang objektif dan rasional. Ilmu memiliki dua karakteristik, yaitu bersifat akumulatif dan merupakan milik bersama, serta bersifat objektif. Definisi pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan sebagai ilmu adalah upaya memahami dan mengembangkan proses pembelajaran melalui pendekatan ilmiah yang sistematis. Ini berarti pendidikan tidak hanya didasarkan pada pengalaman atau intuisi, tetapi pada teori, data, dan penelitian yang dapat diuji dan diverifikasi. Pendidikan sebagai ilmu melibatkan pemahaman terhadap aspek-aspek psikologis, sosial, dan pedagosis dalam pembelajaran, serta berfokus pada pengembangan metode dan strategi yang didasarkan pada bukti ilmiah untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Karakteristik pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan sebagai ilmu memiliki karakteristik yang mencerminkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti dalam memahami proses pembelajaran. Karakteristik utamanya meliputi 1. Sistematis atau pendidikan yang terstruktur dan berurutan. 2. Empiris, berbasis data empiris yang dapat diuji. 3. Teoritis, didukung oleh teori-teori kuat. 4. Universalitas, memiliki prinsip yang berlaku di berbagai konteks. 5. Verifiabilitas, dapat diuji dan divalidasi. 6. Mampu memprediksi hasil bersifat kritis dan analitis. 7. Serta berkembang secara akumulatif melalui penelitian sebelumnya. Pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan sebagai ilmu berarti bahwa pendidikan dipahami dan dikembangkan melalui pendekatan ilmiah yang sistematis dan berbasis penelitian. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berdasarkan pengalaman atau intuisi semata, tetapi juga ditopang oleh teori, data, dan analisis kritis. Beberapa elemen penting yang menjadikan pendidikan sebagai ilmu yaitu 1. Teori-teori pendidikan. Pendidikan sebagai ilmu didukung oleh berbagai teori yang membantu memahami bagaimana orang belajar, seperti teori behaviorisme, konstruktivisme, atau humanisme. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja untuk merancang dan mengembangkan praktik pendidikan yang efektif. Yang kedua, metodologi penelitian. Dalam pendidikan, metode ilmiah digunakan untuk meneliti efektivitas berbagai pendekatan pengajaran, hubungan antara guru dan siswa, dan faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar. Penelitian dalam pendidikan bersifat kuantitatif, berbasis angka dan statistik, atau kualitatif, berbasis wawasan naratif dan pengalaman. 3. Psikologis pendidikan. Aspek psikologis juga sangat penting dalam pendidikan. Sebagai ilmu psikologi, pendidikan mempelajari bagaimana peserta didik berkembang secara kognitif, sosial, dan emosional, serta bagaimana mereka memproses informasi dan membangun pengetahuan. 4. Sosiologi pendidikan. Pendidikan juga dianalisis dalam konteks sosial. Sosial pendidikan mempelajari hubungan antara sistem pendidikan dan masyarakat, termasuk isu-isu seperti keadilan sosial, stratifikasi, dan peran pendidikan dalam membentuk identitas budaya.
5. Tujuan yang terukur. Pendidikan sebagai ilmu melibatkan tujuan-tujuan yang jelas dan dapat diukur, seperti peningkatan prestasi akademik, perkembangan keterampilan sosial, atau pertumbuhan moral dan etika. Dengan menggunakan pendidikan ilmiah, pendidikan menjadi lebih terarah, terukur, dan dapat ditingkatkan berdasarkan bukti yang valid. Apa itu seni? Seni berasal dari kata sani atau Sanskerta yang berarti pemujaan, persembahan, dan pelayanan kata tersebut berkaitan erat dengan upacara keagamaan yang disebut kesenian. Menurut Padma Puspita, kata seni berasal dari bahasa Belanda yaitu gening, dalam bahasa Latin disebut genius. Artinya, kemampuan luar biasa yang dibawa sejak lahir. Di Eropa mengatakan art yang berarti visual yaitu suatu media yang melakukan suatu kegiatan tertentu. Seni merupakan ungkapan pengalaman jiwa yang terdalam, diekspresikan dalam dikomunikasikan lewat medium tertentu yang terkandung nilai etis, estetis, ideasional, dan kemanusiaan yang menjadi dasar acuan dalam proses enkulturasi. Pendidikan antara lain dapat dipelajari melalui ilmu pendidikan. Namun demikian, pendidikan atau praktik pendidikan atau mendidik juga adalah seni. Alasannya bahwa praktik pendidikan melibatkan perasaan dan nilai yang sebenarnya di luar daerah ilmu atau ilmu yang paradigma positivisme. Selain itu, pendidik harus kreatif, skenario atau persiapan mengajar hanya dijadikan rambu-rambu saja. Yang lebih penting adalah improvisasi. Pendidik harus memperhatikan minat, perhatian, dan hasrat anak didik. Pengakuan pendidikan sebagai seni tidak harus menggoyahkan pengakuan bahwa pendidikan dapat dipelajari secara ilmiah. Idealnya, pendidikan adalah aplikasi ilmu atau ilmu pendidikan, tetapi sekaligus pula adalah seni. Kemudian, ada manfaat pendidikan seni. Manfaat pendidikan seni untuk mengembangkan perasaan agar keseimbangan jiwa terjaga sampai dewasa, dan konsep dalam pendidikan seni yaitu: pertama, seni membantu pelatihan daya pikir. Kedua, seni membantu daya kepekaan. Ketiga, pelatihan produksi seni membangkitkan karsa anak. Kemudian ada perbedaan ilmu dan seni. Seni lebih menyangkut penghayatan dalam sebuah struktur pengalaman estetis, sedangkan ilmu lebih menyangkut pemahaman rasional empiris terhadap suatu objek ilmu. Seni menyangkut masalah penciptaan dan menghasilkan sesuatu yang belum ada sebelumnya menjadi ada, sedangkan ilmu pada masalah penemuan dan selalu berdasarkan apa yang sudah ada. Pendekatan ilmu menggunakan perangkat intelijensia, analisis, dan pengamatan terhadap dunia material, sedangkan seni lebih ke dalam lubuk hati manusia di sudut-sudut yang tersembunyi dan rahasia. Seni menghadirkan kualitas pengalaman yang unik dan spesifik yang jelas tak dapat dirumuskan dalam bidang keilmuan, sedangkan dalam ilmu segalanya kuantitatif terstruktur dalam parameter tertentu. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, ilmu merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Seni merupakan ekspresi yang menyimak keindahan dan memperkaya hasanah batin, tetapi juga berfungsi sebagai media yang memperhalus budi pekerti manusia. Pendidikan juga sangat berperan penting bagi pemahaman atau apresiasi seni bagi masyarakat melalui karya seni yang ditampilkan seniman. Itu dia materi pembahasan mengenai pendidikan sebagai ilmu dan seni yang telah dijelaskan oleh kelompok 4. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan kata. Saya Sri Ainur Hayati dan kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.